Salam sejahtera pendengar Suara Kupang. Malam hari ini kita bertemu dalam suasana yang penuh dengan sukacita karena kita sudah memasuki tahun 2014 dan kita sudah menjalani hari yang ke-6. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pendengar sekalian, malam hari ini tema untuk kita adalah 119, bersiaplah. Saudara, kenapa saya angkat bagian ini? Karena kita sudah memasuki tahun yang baru, mengawali tahun yang baru di tahun 2014. Suka atau tidak, kita sudah memasukinya, dan ada hal yang kita tidak bisa hindari. Kita harus siap menghadapi apapun yang akan kita jalani di sepanjang tahun 2014. Bagian di dalam firman Tuhan malam hari ini akan menggiring kita untuk bisa memahami bagaimana juga Allah mempersiapkan Yosua untuk memasuki satu tahapan yang baru, satu suasana kehidupan yang baru, satu perjuangan yang baru, yaitu untuk memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat siapa Yosua sehingga kita memiliki setidak-tidaknya gambaran siapa itu Yosua. Dikatakan di dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan 19, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan roh. Dia sebenarnya berasal dari suku Efraim, dan ia ada di dalam pendampingan oleh Musa di dalam kepemimpinan pada waktu berangkat dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan kita tadi bahwa Yosua adalah orang yang kemudian menggantikan Musa. Setelah kita lihat di dalam pasal di Bilangan pasal 34, kita ketahui bahwa ada masa di mana meninggalnya seorang pemimpin bernama Musa. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa menyeberang ke tanah Kanaan, tapi Allah beri kesempatan kepada dia untuk dapat berada di sebuah gunung di Nebo, dan Allah perlihatkan
memperingatkan kepadanya tentang tanah Kanaan. Tapi setelah itu Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, saudara-saudara sekalian, Yosua ini adalah orang yang memang betul-betul sudah dari awal dipersiapkan dengan luar biasa. Sebenarnya beliau ini adalah orang yang betul-betul menghadapi berbagai macam kesulitan juga bersama dengan Musa. Dan kalau kita bisa lihat di dalam sejarah siapa sebenarnya nama aslinya, sebenarnya nama asli daripada Yosua adalah Hosea bin Nun. Tapi pada peristiwa ketika mereka dipersiapkan dalam pengintaian di tanah Kanaan, maka Yosua ini sebenarnya nama yang diberikan oleh Musa kepadanya. Ada 13 pengintai pada waktu itu, dan dia adalah salah satu pemimpin dari Efraim, dan namanya Hosea bin Nun, dan diberi nama oleh Musa adalah Yosua. Dan saudara-saudara sekalian, singkat cerita kemudian di dalam peristiwa ketika meninggalnya Yosua, maka ia kemudian diangkat untuk menggantikan Musa, karena dia yang dianggap sanggup. Alkitab mengatakan bahwa ia seorang yang penuh dengan roh. Di dalam Bilangan 27 ayat 18-19. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia lebih jelas lagi dikatakan dia seorang yang dikatakan cakap. Dan kalau kita mengerti secara dalam apa yang dimaksud dengan cakap, cakap artinya orang yang sanggup, orang yang mampu, orang yang pandai mengerjakan sesuatu. Dan kita tahu apa yang hendak dikerjakan oleh Yosua di sini adalah bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang besar, memimpin bangsa yang besar. Dan dia sudah tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Musa pendahulunya ketika memimpin. Tapi saudara-saudara sekalian, ketika selesai dia di dalam pelantikan menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin, Allah mempersiapkan dia. Maka malam hari ini kita akan lihat dua bagian besar. Yang pertama adalah hal yang dinyatakan oleh Allah kepadanya untuk mempersiapkan dia. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua nanti bagaimana respon daripada Yosua. Saudara-saudara sekalian, kita mulai bagian yang pertama. Hal yang Allah mau nyatakan kepada Yosua untuk mempersiapkan dia di dalam kepemimpinan yang baru, dalam tugas yang baru. Mari kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan apa yang dijanjikan di sini diuraikan secara persis di dalam ayat keempat. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama yang Allah mau nyatakan untuk memperkuat, mempersiapkan Yosua di dalam tugas yang baru, di dalam tugas yang Allah percayakan kepadanya, ialah ada janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan kepada Yosua adalah bahwa setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan Tuhan kepada mereka dan kepada seluruh umat Israel. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita lihat sepanjang daripada Alkitab, kita patut untuk mempercayai apa yang Allah janjikan. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang kita dapat percaya janjinya. Segala janjinya yang dia katakan itu pasti akan digenapi. Dan saudara-saudara sekalian, sepanjang Alkitab kita mengetahui bahwa sejak dari kejadian, sejak kejatuhan manusia, bukankah Allah terus berjanji kepada umatnya, dan kemudian sepanjang perjalanan daripada nubuatan atau janji-janjinya kita melihat bahwa Allah menggenapinya. Bahkan sampai kepada kitab Wahyu pun berisi tentang janji Allah. Ada janji Allah yang sudah digenapi, tapi ada janji-janji Allah juga yang harus kita tunggu. Dan ada satu lagi janji Allah yang belum digenapi, yaitu kedatangannya. Jadi saudara-saudara, sepanjang Alkitab ini berbicara tentang janji-janji Allah. Dan di dalam bagian ini, dalam bagian malam hari ini yang kita bahas, dikatakan di sana bahwa Allah berjanji kepada Yosua. Sebenarnya janji ini sudah disampaikan kepada umat Israel ketika mereka keluar di bawah kepemimpinan daripada Yosua. Saudara-saudara sekalian,
Dengan demikian maka untuk menjalani kehidupan yang kita jalani di sepanjang tahun 2014, kita melihat bahwa kita sebenarnya hidup itu karena janji Allah. Saudara-saudara, kita percaya bahwa ketika Allah mengatakan perkataan kepada Yosua bahwa tempat di mana ia menginjakkan kaki maka akan diberikan. Tapi saudara-saudara, ini bukan perkara yang gampang. Karena kenapa? Di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa ia harus menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, ini bukan pekerjaan mudah. Untuk mendapatkan sesuatu, ada sesuatu perjuangan. Tidak ada sesuatu janji Allah yang dapat kita terima kalau kita pun di dalamnya tidak memberikan respon. Nah, saudara-saudara, nanti bagian yang kedua akan saya bicarakan tentang hal itu. Bagian yang pertama adalah ada janji Allah kepada Yosua. Dan di dalam bagian ini itu memperkuat apa yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kedua adalah ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, bagian yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan adalah ada jaminan Tuhan kepada Yosua. Ada jaminan Tuhan. Dikatakan yang bagian yang pertama, jaminan Tuhan adalah seumur hidup daripada Yosua ialah dia akan menerima yang namanya kemenangan demi kemenangan seumur hidup. Saudara-saudara, kita rindu hal-hal ini juga terjadi kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian ini tidaklah bisa terjadi sedemikian rupa tanpa dia sekali lagi memegang janji-janji daripada Allah, tanpa dia mempercayai itu. Bagian yang pertama itu. Yang kedua dikatakan bahwa dia disertai Tuhan seperti Musa. Itu ayat yang ke-9. Dikatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan menyertai, memberi jaminan penyertaan kepada Yosua. Yang ketiga adalah bahwa kehidupannya diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupannya diperhatikan oleh Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan bagian yang terakhir, di dalam jaminan Tuhan kepada Yosua, bahwa Tuhan selalu bersamanya, tidak akan meninggalkan engkau. Itu ayat yang kelima, bagian yang terakhir. Jadi saudara-saudara, ini bagian yang kedua yang memperkuat, mempersiapkan Yosua di dalam sebuah tugas yang baru. Dia ada jaminan dari Tuhan. Seumur hidup berkemenangan, disertai oleh Tuhan seperti Musa disertai. Diperhatikan kehidupannya oleh Tuhan, dan Tuhan selalu bersamanya. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita juga adalah orang-orang yang merindukan perjalanan hidup kita ke depan di tahun 2014 yang sudah kita mulai? Kita perlu ingat bahwa ada jaminan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yang Tuhan nyatakan kepada Yosua ialah bahwa ayat yang ke-6 dan ke-7 itu tentang kuatkanlah hati dan teguhkanlah hati. Dua kata penting di sana, kuatkan hati, teguhkan hati. Kuatkan, teguhkan, dan selalu berpusat kepada hati. Saudara-saudara, dalam konteks Ibrani, hati adalah pusat daripada kehidupan. Sedangkan kalau kita bicara dalam konteks Yunani, itu pusat kehidupan adalah pikiran. Tapi malam hari ini saya mau berbicara bahwa seluruh totalitas kehidupan kita itu hendak dibicarakan malam hari ini dalam bagian ini. Seluruh totalitas kehidupan daripada Yosua hendak Tuhan giring dia, hendak Tuhan kuatkan dan teguhkan dia. Jadi bagian yang ketiga yang Tuhan tekankan adalah dalam bagian ini, dalam ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan seterusnya ialah harus ada bekal yang dimiliki oleh Yosua untuk menjalani tugas yang baru sebagai pemimpin yang baru, menghadapi situasi-situasi yang sulit, yaitu Sungai Yordan yang harus dia seberangi. Tidak diseberangi dengan kapal, tapi kita melihat nanti peristiwanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Mereka betul-betul taati itu semua, dan Allah melakukan segala perkara, mukjizat Allah terjadi pada waktu mereka kemudian mentaati. Nah, saudara-saudara,
saudara, bagian yang berikutnya yang saya mau sampaikan kepada kita ialah bahwa kita ini harus memiliki bekal untuk menjalani juga kehidupan kita di tahun 2014 ini. Yaitu kita bicara tentang kuatkan hati adalah bicara tentang motivasi, bicara tentang semangat hidup. Bicara tentang teguhkan hati adalah bicara tentang pendirian. Seringkali kita bisa menjadi lemah kalau kita tidak punya motivasi, tidak punya semangat di dalam menjalani hidup. Karena itu saudara-saudara pendengar suara Kupang sekalian yang dikasihi malam hari ini, saya mau sampaikan satu hal yang penting, bahwa kehidupan kita haruslah kita jalani dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Itu adalah bekal yang harus kita miliki, sama seperti bekal yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saudara-saudara sekalian, saya diingatkan dengan sebuah cerita tentang bagian ini, bagaimana seekor kuda jatuh di dalam sebuah lubang. Saudara-saudara, ketika jatuh di dalam sebuah lubang, lalu dia berteriak untuk minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Dan saudara-saudara, dia terus berteriak, dan datanglah seorang petani. Dan ternyata ketika petani melihat kuda yang masuk ke dalam lubang tersebut, lalu dia berkata demikian, ini kuda adalah kuda yang telah merusak ladang saya. Dan karena itu, malam ini kesempatan saya untuk bisa mempunyai dua waktu. Yang pertama adalah menutup lubang ini supaya tidak seorang pun yang celaka. Dan yang kedua adalah kuda ini pun harus dibereskan, karena dia akan menjadi pengganggu yang akan merusak tanaman saya. Saudara-saudara, dia ambil cangkul dan kemudian dia timbun, dia terus timbun. Apa yang terjadi? Kuda ini pikir semua sudah selesai, semua sudah habis. Saudara-saudara, apa yang terjadi beberapa saat kuda berpikir, apakah tidak ada jalan untuk bisa keluar? Saudara-saudara, muncullah dalam pikirannya. Saudara, ini dalam dunia binatang. Dia kemudian setiap kali galian daripada tanah di sekitar lubang, dari petani yang terus menimbun, setiap kali tanah datang ke arah punggungnya, dia goyang badannya, lalu kemudian dia injak-injak. Terus seperti itu, sampai tidak disadari oleh petani ini bahwa ternyata dia telah membantu justru membuat kuda ini naik lebih dekat ke tepian, lebih naik lagi, sampai kemudian dia dapat sampai di pinggir daripada sumur tersebut dan menendang ini petani dan melarikan diri akhirnya petani. Saudara-saudara, kalau binatang saja pada bagian ini memiliki motivasi untuk bertahan hidup di sebuah tekanan yang hampir tidak ada lagi kesempatan, apalagi kita sebagai manusia. Saudara-saudara, ada banyak tekanan yang dihadapi oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan, tapi dia pada akhirnya dapat menyelesaikannya. Dikatakan pada cerita, kalau kita baca secara detail selanjutnya, para imam membawa tabut Allah, dan ketika tabut Allah itu sampai ke tepi di sungai Yordan, maka terbelalah sungai Yordan itu menjadi dua. Dan kemudian Yosua bersama dengan seluruh umat dapat menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, yang kedua adalah menghadapi tembok Yeriko. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Tembok Yeriko, tembok yang sangat tebal sekali, dan di atas tembok itu bisa berdiri rumah, saudara-saudara. Tetapi Allah yang sudah berjanji akan memberikan kepadanya sebuah penguatan, dan karena itu dia terus menguatkan hatinya. Sempat mereka menjadi gentar. Dan saudara-saudara, di dalam bagian ini dibutuhkan semangat, dibutuhkan motivasi yang kuat. Dan ketika Allah memerintahkan kepadanya, kelilingi tempat itu selama 7 kali. Pada hari ke-1 dan ke-6 kelilingi 1 kali, tapi pada hari yang ke-7 kelilingi itu selama 7 kali. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Dalam peristiwa itu runtuhlah tembok Yeriko. Saudara, ini membutuhkan sebuah motivasi yang tinggi, tapi itu berlandaskan kepada janji Allah, kepada jaminan daripada Allah. Teguhkan hati bicara tentang apa? Bicara tentang pendirian. Dia punya pendirian yang tegas, dia punya pendirian yang tidak gampang terombang-ambing. Itu sebabnya dia dapat memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, melanjutkan tugas daripada Yosua dan sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, yang terakhir, hal yang dinyatakan oleh Tuhan pada bagian yang pertama adalah ada peringatan. Saudara-saudara,
ada peringatan Tuhan di ayat 7 dan 8 kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, ada peringatan, ada janji pada bagian yang pertama, ada jaminan, ada bekal yang harus dimiliki. Bagian yang terakhir di poin besar yang pertama ini, ada peringatan. Apa yang peringatan Tuhan kepada Yosua? Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang telah diingatkan atau diteladankan oleh Musa. Musa telah mentaati hukum daripada Tuhan, dan Tuhan mengingatkan itu kepada Yosua juga. Dengan kata lain, pada bagian yang pertama ini, Tuhan mengingatkan tentang keteladanan daripada seniornya kepada Yosua di dalam kepemimpinannya. Inilah bagian yang pertama soal masalah peringatan. Peringatan bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Musa. Bagian yang B adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya ini berbicara tentang hidup yang benar, hidup yang lurus. Tuhan inginkan Yosua untuk berjalan dengan lurus, berjalan dengan benar, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dipandu oleh firman Allah. Dan peringatan berikutnya adalah jangan lupa memperkatakan Taurat itu, merenungkannya setiap hari, bertindak sesuai dengan Taurat supaya berhasil dan beruntung. Itu semua bagian yang pertama yang Allah nyatakan kepada Yosua. Dan sekarang mari kita lihat bagian besar yang kedua. Apa respon Yosua? Kita lihat respon daripada Yosua. Yang pertama responnya adalah di ayat 10 dan ayat yang ke-11 dalam lanjutan pembacaan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, dan kemudian berkata di ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, selidikilah, dan seterusnya. Saudara-saudara, Yosua dengan semua perintah Allah, dia melaksanakan perintah itu tidak berlama-lama, tapi segera. Ini yang luar biasa yang kita lihat. Respon daripada Yosua dari semua hal yang Allah sampaikan, ia segera melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-13. Dikatakan, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Jadi yang kedua adalah, respon Yosua adalah mengingat perintah Musa dan mengingatkan perintah itu kepada orang lain. Saudara-saudara, ada banyak perintah Tuhan, ada banyak firman yang sudah kita terima, dan ada juga orang lain yang mengingatkan kita tentang firman-firman itu. Dan Yosua di sini mengingatkan umat Israel tentang semua perintah daripada Musa dan mengingatkan kepada mereka supaya mereka juga hidup seperti Yosua hidup dari apa yang dicontohkan oleh Musa, demikian juga seluruh umat Israel. Yang ketiga, respon daripada Yosua ada di dalam ayat 16 dan 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Saudara-saudara, ketaatan Yosua dan teladan ketaatannya menyebabkan pula ketaatan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara, ini bagian yang ketiga dari respon Yosua. Ketaatan Yosua, keteladanan Yosua menyebabkan orang-orang yang dipimpinnya juga memiliki ketaatan kepadanya. Dan yang terakhir sebagai respon daripada Yosua adalah ayat di 18b, dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata ini disampaikan oleh seluruh umat Israel juga kepada Yosua. Yang keempat adalah, Yosua juga memperoleh nasihat dari orang yang dipimpinnya. Kita tahu bahwa orang yang dekat dengan kita
adalah orang yang paling tahu kelemahan kita. Tetapi orang yang paling dekat dengan kita juga kemungkinan yang pertama adalah orang yang dapat menolong kita, dan yang kedua yang berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Dan kita bersyukur malam hari ini, dari seluruh pemaparan bagian ini, saya ingin simpulkan kepada kita, yaitu yang pertama, Tuhan yang berfirman kepada kita sama juga yang telah berfirman kepada Yosua adalah Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita pada malam hari ini. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kita dapat pegang janji-janjinya. Saudara-saudara akan diperhadapkan di sepanjang tahun 2014 nanti dengan berbagai macam janji-janji selama kampanye. Saudara, kita perlu untuk meneladani saudara-saudara yang ada di dalam barisan yang mencalonkan diri sebagai legislatif. Saudara ingat ini, Allah telah memberikan janjinya, menggenapinya, dan Ia betul-betul memberikan bukti. Karena itu saudara-saudara, kalau sepanjang tahun ini kita diperhadapkan dengan janji-janji, kita hanya membutuhkan satu hal, yaitu kita meneladani. Kalau Tuhan berkata Dia memberikan bukti, kita juga perlu bukti, bukan janji. Saudara-saudara, ada perintah dan ada jaminan Tuhan kepada kita. Ada bekal untuk menjalani hidup. Ada bekal untuk menjalani hidup, yaitu tadi kuatkan hati. Ini bicara tentang semangat dan motivasi. Teguhkan hati bicara tentang pendirian. Kita tidak gampang terombang-ambing di dalam hidup. Dan ada peringatan. Ada peringatan-peringatan yang disampaikan. Bagian yang kedua, Tuhan mau kita meresponi firman Tuhan dengan segera, melakukannya dalam hidup kita saat ini, hari ini, dimulai sejak daripada kita mendengar firman Allah. Dimanapun pemberitaan firman Allah ada respon, selalu ada respon, supaya kita mengalami dua hal. Di akhir daripada ayat yang telah kita baca tadi, supaya kita mengalami dua hal. Yang pertama, berkemenangan, berhasil di sepanjang hidup kita. Dan kedua, beruntung di sepanjang hidup kita. Saya ucapkan selamat menapaki tahun baru di tahun 2014. Tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun keberuntungan. Karena kita bersama Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Tapi ingat, ada tugas kita. Kita harus juga bekerja, dan sisi yang lain kita juga berdoa. Saudara-saudara, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Selamat berkemenangan secara rohani di dalam Tuhan, selamat juga berkemenangan dalam berkat-berkat secara jasmani karena Tuhan memberkati kita. Amin.